Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emily Darlene Hehamahwa dari kelas Peminatan 1 Matematika tingkat lanjut. Pada video ini saya akan membahas mengenai soal-soal elips. Berikut penjelasannya. Sebelum kita membahas soal-soal elips, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terdapat dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Terdapat dua macam bentuk elips, yakni elips horizontal dan elips vertikal. Nah, ini adalah rumus-rumus dari elips. Sebelum kita membahas soalnya, kita harus mengetahui rumusnya, horizontal maupun vertikal. Yang pertama ialah elips horizontal dengan pusat 0,0. Ini merupakan bentuk umum di mana A lebih besar daripada B. Unsur-unsurnya, nilai eksentrisitasnya, persamaan garis direktris, dan panjang latus rectum. Selanjutnya, rumus yang kedua, elips vertikal dengan pusat 0,0. Ini adalah bentuk umum di mana A lebih besar daripada B, serta unsur-unsurnya, nilai eksentrisitasnya, persamaan garis direktris rumus, dan panjang latus rectum. Rumus yang ketiga ialah elips horizontal dengan pusat M, P, Q. Bentuk umum di mana A lebih besar daripada B, unsur-unsurnya, nilai eksentrisitasnya, persamaan garis direktris, dan panjang latus rectum. Nah, ini yang terakhir ialah elips vertikal dengan pusat P, Q. Bentuk umumnya di mana A lebih besar daripada B. Unsur-unsurnya, nilai eksentrisitasnya, persamaan garis direktris, dan panjang latus rectum. Ini adalah pembahasan dan jawaban dari soal nomor 1. Yang pertama, kita tentukan bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Bentuk umumnya pada elips soal nomor 1 ini ialah x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, ini bentuk umumnya. Kita bisa menentukan A dan B-nya. A-nya itu sama dengan 5, B-nya sama dengan 4. Nah, kenapa? Karena 5 kuadrat sama dengan 25 dan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kita sudah menentukan A dan B serta bentuk umumnya. Selanjutnya kita tentukan titik fokusnya. Titik fokusnya kita menggunakan rumusnya seperti ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita langsung saja A kuadrat itu 5 ya. 5 dikuadratkan sama dengan 25, terus dikurang dengan B kuadrat itu 4 dikuadratkan sama dengan 16. C kuadrat sama dengan 9, C sama dengan 3. Nah, titik fokusnya itu F1 sama dengan 3,0 dan F2 min 3,0. Jadi ini adalah titik fokus dari elips soal nomor 1. Selanjutnya kita tentukan sumbu mayor dan sumbu minor. Kita menentukan sumbu mayornya itu dengan cara rumusnya seperti ini. Sumbu mayornya itu 2A. Berarti 2 dikali A. 2 dikali A, A itu 5, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini adalah sumbu mayornya. Kemudian sumbu minornya. Sumbu minornya itu 2B. 2 dikali B. B nya itu 4, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini adalah sumbu minor.
Sumu mayornya 10, sumu minornya 8. Kita sudah menentukan sumu mayor dan minor. Selanjutnya koordinat titik puncak. Kita menentukan koordinat titik puncaknya itu, pertama rumusnya itu seperti ini. Rumusnya ialah A1 A,0 A2 min A,0 B1 0, B B2 0, min B. Nah, kita masukkan saja ya AB-nya. A1 hanya 5 ya, 5,0 A2 min 5,0 B B1 B-nya itu 4 ya, 0,4 B2 0, min 4. Jadi ini adalah koordinat titik puncaknya. Selanjutnya nilai eksentrisitasnya. Nilai eksentrisitasnya itu seperti ini. Rumusnya ialah E sama dengan C per A. Jadi E sama dengan E-nya itu 3 ya. Tadi kita sudah menemukannya, dan A itu sama dengan 5. Jadi eksentrisitasnya ialah 3/5. Selanjutnya persamaan garis direktrix. Rumusnya itu seperti ini. X sama dengan A kuadrat per C, dan X sama dengan min A kuadrat per C. Jadi kita tentukan yang ini dulu ya, kita menemukan yang ini dulu. Jadi X sama dengan A kuadrat 5 kuadrat per C per 3, dan X sama dengan min 5 kuadrat per 3. Jadi X sama dengan 5 kuadrat itu 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 25 per 3, dan sebelahnya X sama dengan min 25 per 3. Jadi ini adalah persamaan garis direktrix. Nah, selanjutnya panjang, kita menentukan panjang latus rectum. Panjang latus rectumnya itu rumusnya seperti ini. LR sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, kita substitusikan, maka LR sama dengan 2 dikali 4 kuadrat sama dengan A itu 5 ya, per 5 berarti. LR-nya sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16, 2 dikali 16 per 5. Jadi LR-nya sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32, maksudnya 32 per 5. Jadi ini adalah latus rectum dari soal nomor 1. Nah, sekian dari penjelasannya, dan inilah jawaban-jawaban dari soal nomor 1. Kedua, pertama kita akan membahas bentuk umumnya. Bentuk umumnya langsung saja ya. Jadinya X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 2
25 sama dengan 1. Nah, pertama langsung saja kita tahu ya bahwa bentuk A dan B. A dan B-nya apa? Kita bisa tahu A-nya itu 9, A kuadrat sama dengan 9, B kuadrat sama dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan akar 9 sama dengan 3. B akar 25 sama dengan 5. Jadi A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Sumbu mayor berada pada arah Y vertikal dengan semi major B. Nah, selanjutnya sumbu minor. Kita cari sumbu mayor minornya ya. Sumbu mayor minornya rumusnya seperti yang seperti kita ketahui bahwa sumbu mayor itu 2B sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Sumbu minor 2A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kita sudah mengetahui sumbu mayor dan minornya. Selanjutnya titik puncak. Titik puncak itu A1 0, B A2 0, min B. Jadi hasilnya disubstitusikan menjadi A1 0,5, A2 0, min 5. Kemudian titik CO puncak juga, yaitu B1 A,0, B2 min A,0. Jadi B1 3,0, B2 min 3,0. Inilah titik puncak, titik CO puncaknya. Kemudian hitung C, kita harus menghitung C ya. C-nya rumusnya seperti ini. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. C sama dengan akar 16 yaitu 4. Oke, jadi hitungan C berarti C-nya itu sama dengan 4 ya. Selanjutnya titik fokus. Titik fokusnya itu setelah kita mengetahui hitungan C, jadi titik fokusnya kita gampang tahu ya. Jadi titik fokus itu F1 0, C, F2 0, min C. Jadi kita masukkan saja F1 0,4, F2 0, min 4. Nah, ini adalah titik fokus. Kemudian eksentrisitas, kita rumusnya seperti ini ya. E sama dengan C per B. Kita substitusikan, maka E sama dengan 4 per 5. Jadi eksentrisitasnya itu kalau kita mau kecilan lagi sama dengan
0,8 atau 4/5. Oke, ini adalah jawaban dan penjelasan dari soal nomor 2. Penjelasan dan jawaban dari soal nomor 3. Pertama kita awali dari diketahui dulu. Diketahui A kuadrat sama dengan 4, B kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti A kuadrat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Kenapa? 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, karena A lebih kecil dibandingkan dengan B, maka elipsnya ialah vertikal. Kemudian, selanjutnya kita tentukan titik puncak. Titik puncaknya yaitu panjang sumbu mayor dari vertikal. Jadi, titik puncaknya itu A1 sama dengan P, Q ditambah dengan B. Nah, dan kemudian A2 sama dengan P, Q dikurang B. Nah, kita substitusikan menjadi 3,-2 ditambah 4 sama dengan 3,2. Jadi yang selanjutnya juga A yang 2 ini A1. A2 sama dengan 3,-2 dikurang 4 sama dengan 3,-6. Jadi ini adalah titik fokusnya, titik puncaknya maksudnya ya, titik puncaknya. Selanjutnya titik fokus. Nah, titik fokus itu kita hitung C-nya ya, rumus C-nya. C-nya itu rumusnya seperti ini. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Jadi C-nya itu sama dengan 2/3. Nah, F1 sama dengan P, Q ditambah C sama dengan 3 -2 tambah 2/3. 2/3. Lalu F2 sama dengan P, Q kurang C sama dengan 3,-2 dikurang 2/3. Jadi inilah titik fokus dari soal yang ketiga. Jadi karena soal yang ketiga itu diminta titik fokus, titik puncaknya saja, maka inilah jawaban dari soal. Baik, sekian dari penjelasan soal-soal elips.